Tujuh bahaya bicara agama tanpa ilmu merupakan perkara tertinggi yang haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah, Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar." Mengharamkan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan mengada-ngadakan terhadap Allah Subhanahu wa taala apa saja yang tidak kamu ketahui, berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Quran surah Al-A'raf ayat 33. Termasuk dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram," untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala tiadalah beruntung. Quran surah An-Nahl ayat 116. Merupakan kesesatan dan menyesatkan. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu dari hamba-hambanya sekaligus, tetapi Dia akan mencabut ilmu dan mematikan para ulama, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menyisakan seorang alim pun, orang-orang pun mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Lalu para pemimpin itu ditanya, kemudian mereka berfatwa tanpa ilmu, sehingga mereka menjadi sesat dan menyesatkan orang lain." Hadis riwayat Bukhari nomor 100. Merupakan mengikuti hawa nafsu. Imam Ali bin Abi Azzi Al-Hanafi rahimahullah berkata, "Barang siapa berbicara tanpa ilmu, maka sungguhnya dia hanyalah mengikuti hawa nafsunya." Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun." Quran surah Al-Qasas ayat 50. Merupakan sikap mendahului Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Quran surah Al-Hujurat ayat 1. Menanggung dosa orang yang dia sesatkan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menyuruh kepada petunjuk, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala-pahala orang yang mengikutinya. Hal itu tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa menyeru kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa sebagaimana dosa-dosa orang yang mengikutinya. Hal itu tidak mengurangi dosa mereka sedikit pun." Quran surat Muslim nomor 2674 dari Abu Hurairah. Akan dimintai tanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya." Quran surah Al-Isra ayat 36. Wallahu a'lam bishawab.